Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita melanjutkan sesi pendalaman pada mata kuliah psikologi pendidikan pertemuan ke-9 atau pertemuan ke-11, materi ke-9 tentang intelijensi dan faktor yang mempengaruhinya serta kecerdasan jamak ya atau multiple intelligence. Baik, kita mulai dari yang pertama terkait dengan pengertian ya. Pada umumnya orang menjelaskan ya atau berpendapat terkait dengan kecerdasan atau intelligence ini adalah satu kemampuan ya untuk memahami dunia ya, kemudian berpikir rasional serta menggunakan berbagai macam sumber secara efektif ya pada saat dihadapkan pada satu tantangan. Jadi kecerdasan itu sebetulnya lebih kepada bagaimana seseorang atau kemampuan seseorang dalam menyelesaikan persoalan-persoalan secara detail ya, kemudian mampu menggunakan sumber daya yang dia miliki dalam menyelesaikan masalah, dalam menyelesaikan tantangan-tantangan ya. Nah, dengan demikian kecerdasan sesungguhnya adalah kemampuan pribadi ya untuk memahami kemudian melakukan inovasi serta memberikan solusi dari berbagai macam situasi. Jadi lebih kepada kemampuan berpikir seseorang ya, yang itu dimana kemampuan berpikir itu banyak dipahami sebagai kemampuan pribadi dalam menyelesaikan persoalan-persoalan. Ini sebetulnya pengertian kecerdasan secara umum. Nah, kecerdasan juga dimaknai sebagai sebuah kemampuan berpikir, kemudian keterampilan untuk memecahkan masalah, dan kemudian menciptakan sesuatu yang baru dari masalah yang dia temui ya. Kemudian sesuatu yang baru itu dapat bernilai pada suatu bangunan atau nilai tertentu dari sebuah produk yang dia hasilkan. Jadi kecerdasan itu ya lebih kepada apa yang dimiliki oleh seseorang dalam menyelesaikan persoalan. Kemudian juga kecerdasan juga dipahami sebagai sebuah kemampuan menghadapi masalah yang tadi kita sebutkan. Jadi masalah itu tidak hanya sebetulnya terkait dengan berbagai macam persoalan-persoalan kehidupan saja, tetapi lebih kepada persoalan yang dia hadapi secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Artinya dia menemukan berbagai macam keruwetan, problem, tantangan di mana itu bisa dia hadapi, kemudian mampu menyesuaikan dengan apa yang dia temukan itu, dengan tantangan masalah yang dia temukan itu, kemudian juga dapat mengatasinya dengan lebih efektif dan efisien. Dalam pengertian lain misalnya kecerdasan itu adalah kemampuan untuk belajar ya, kemudian kemampuan untuk memperoleh pengetahuan yang baru ya, kemudian juga kemampuan untuk beradaptasi dengan situasi yang baru ya, atau beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Itu pengertian yang berbeda lain. Dengan demikian bahwa kecerdasan itu sebetulnya ya kemampuan seseorang dalam beradaptasi dengan lingkungannya yang baru, beradaptasi dengan situasi yang baru yang dia temukan secara langsung. Nah, proses adaptasi itu dilakukan melalui berbagai macam tahap. Salah satunya adalah bagaimana dia mampu menyelesaikan tantangan, menyelesaikan persoalan-persoalan yang dia hadapi sesuai dengan kemampuannya. Dengan demikian bahwa sesungguhnya intelijensi itu adalah kemampuan seseorang
ya, secara intelijensi atau kognisi, baik itu berpikir secara abstrak maupun apa namanya, konkret, sehingga ketika dia menemukan berbagai macam persoalan itu eh, dapat diatasi. Kemudian juga kita juga mengenal beberapa jenis, ya, jenis-jenis kecerdasan yang mungkin bagi sebagian orang bukan sesuatu yang baru, ya. Beberapa jenis kecerdasan itu misalnya intelligence quotient, ya, kecerdasan intelektual, yaitu kecerdasan atau bentuk kemampuan individu untuk berpikir, ya, mengolah, menguasai berbagai macam situasi yang ada dalam lingkungannya itu secara maksimal serta bertindak secara terarah, ya. Dengan demikian kecerdasan ini sesungguhnya digunakan untuk memecahkan berbagai macam masalah-masalah logika dan strategis. Jadi kecerdasan intelektual itu lebih kepada kecerdasan otak, ya, kecerdasan berpikir, kecerdasan kemampuannya mengolah informasi. Kemudian juga ada istilah lain yaitu kecerdasan emosional atau emotional quotient. Kecerdasan emosi adalah kemampuan seseorang untuk mengenali, ya, kemudian mengendalikan dan menata perasaannya sendiri. Itu apa ya? Perasaannya sendiri maupun perasaan orang lain secara mendalam sehingga kehadirannya itu dapat diterima oleh orang lain dengan baik. Itu kecerdasan emosi. Jadi kecerdasan yang menyangkut emosi, kecerdasan yang menyangkut perasaan, kecerdasan yang menyangkut psikologis kita, ya, mental kita, kecerdasan yang menyangkut apa yang ada dalam pribadi kita. Ketika kemudian kecerdasan ini di apa namanya diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, ini banyak terkait dengan hubungannya dengan lingkungannya, hubungannya dengan orang lain, sehingga kecerdasan emosi ini biasanya lebih kepada kecerdasan seseorang dalam mengelola perasaannya, sehingga kehadiran orang yang melakukan ini itu diterima dengan baik dalam lingkungannya. Nah, kecerdasan ini sesungguhnya memberikan kesadaran kepada diri kita, ya, kepada perasaan kita, ya, untuk memberikan rasa apa? Empati, ya, rasa cinta, rasa motivasi, kemudian dapat mengelola emosi kesedihan, kegembiraan itu dengan baik. Jadi identik kecerdasan emosi ini lebih kepada kecerdasan mengelola perasaan, gitu ya. Jadi kehadirannya itu selalu dinantikan orang, kehadirannya menyejukkan orang, kehadirannya selalu mengembirakan orang. Karena dia mampu untuk mengelola kecerdasannya. Dia berpikir dan bertindak atas dasar perasaan, tidak atas dasar pemikiran. Sehingga apa? Sehingga dalam berbagai macam situasi dia mampu untuk menempatkan diri. Ya, dalam berbagai macam situasi persoalan dia mampu menempatkan diri dengan solusi-solusi berdasarkan atau mengikuti nalurinya, mengikuti perasaannya, sehingga cenderung empati, simpati, ya, selalu menebar rasa cinta dan kasih sayang, suka damai, tidak suka konflik, menyebar informasi yang baik, yang bagus, tidak suka hoax, ya. Kemudian hal-hal lain yang sesungguhnya berhubungan dengan emosi dan perasaannya. Nah, yang ketiga spiritual quotient atau kecerdasan spiritual, ya. Kecerdasan spiritual ini sebetulnya berhubungan dengan apa yang menjadi sumber, ya, sumber yang mengilhami seseorang dalam melambungkan semangat hidup, ya, semangat hidup, ya, dari nilai-nilai kebenaran, ya. Nah, kecerdasan ini sesungguhnya lebih banyak kemampuan seseorang dalam membedakan antara baik dan buruk, benar atau salah misalnya, ya.
dan pemahaman standar tentang etika moral. Jadi spiritual question ini lebih kepada kecerdasan spiritual yang bersumber pada nilai-nilai agama sebagai basis dari penguatan, sebagai basis dari sumber tata kehidupan. Jadi menjadikan agama sebagai sumber patokan dalam menghadapi berbagai macam persoalan, menghadapi berbagai macam tantangan. Ya, itu pengertian kecerdasan dan jenis-jenisnya. Kemudian kita juga mengenal beberapa faktor ya yang mempengaruhi kecerdasan. Karena kemampuan seseorang dalam intelijensi itu kan berbeda-beda. Ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang bisa diukur secara logis, ada yang tidak bisa diukur, tapi bisa diukur berdasarkan observasi atau pengamatan. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi ini. Pertama, faktor bawaan atau faktor biologis. Ya, kecerdasan ini diwariskan atau dibawa sejak lahir. Memang ketika lahir, ya umur-umur awal balita, batita, kemudian anak usia dini itu sudah terlihat bahwa anak ini misalnya sudah memiliki ciri-ciri anak yang cerdas. Itu ditunjukkan dengan apa? Misalnya dengan kemampuannya dalam menghadapi misalnya persoalan-persoalan kecil, misalnya ya menghadapi berbagai macam adaptasi dengan lingkungannya itu dengan cepat bisa dilihat. Nah, faktor bawaan ini juga biasanya terlihat dari minat bawaan yang khas. Jadi dia punya dorongan kuat, motivasi dan minat yang khas dalam dirinya. Di mana minat, dorongan atau motivasi itu mengarahkan ke perbuatan kepada tujuan dan mengarahkan kepada tujuan dan perbuatannya itu. Jadi memang sudah dari awal terlihat ya terhadap minatnya terhadap sesuatu dari apa yang dia inginkan. Jadi ini memang sudah tergambar dari sananya. Jadi memang keturunan ya, secara biologis orang tuanya cerdas, maka anaknya rata-rata menurun kecerdasannya, ya artinya menurun kepada anak. Kemudian kecerdasan bawaan ini kalau dalam teori pendidikan kita mengenalnya dengan istilah hereditas ya, atau pewarisan atau penurunan nilai dari kedua orang tuanya. Ya, ini juga yang ada dalam teori. Kemudian yang kedua adalah faktor pembentukan lingkungan. Nah, faktor pembentukan lingkungan ini sesungguhnya faktor yang ada di sekelilingnya atau yang ada di luar dirinya atau diri seseorang ya, yang itu mempengaruhi perkembangan intelijensinya. Jadi dia tidak secara biologis ya, dia tidak punya keturunan, tidak punya bakat misalnya minat yang khas ya, tetapi karena asahan dari lingkungannya mengarah dan menyiapkan itu, maka dia bisa menjadi orang yang cerdas. Lingkungan ini juga dimaknai sebagai lingkungan belajar, itu bisa ya, lingkungan belajar, kemudian juga pembiasaan yang dia dapatkan dari lingkungannya itu juga berpengaruh, dan itu bagian dari faktor. Kemudian juga faktor kematangan ya. Nah, bahwa di dalam diri seseorang, dalam organ tubuh kita ini sesungguhnya pada tahapan-tahapan tertentu akan mengalami kematangan. Tumbuh kembang anak sampai kepada dewasa pada saatnya nanti akan matang. Nah, pertumbuhan dan perkembangan seseorang ke jenjang kematangan itu didapatkan melalui proses tumbuh kembangnya, sehingga dia punya kemampuan kecerdasan yang dimiliki itu karena memang sudah waktunya gitu ya. Orang kalau sudah waktunya itu memiliki kecerdasan, meskipun tidak semua ya, artinya pada umur-umur tertentu kita sudah mulai terbiasa menghadapi persoalan-persoalan yang rumit
Tidak hanya bisa menghadapi saja, tetapi juga mampu menyelesaikan gitu ya. Orang yang cerdas itu kan begitu. Dia siap beradaptasi dengan masalah, tapi setelah itu dia siap juga mencarikan dan menemukan solusinya atas masalah itu. Itu cerdasan. Berbeda kalau kepintaran. Kalau kepintaran itu kaitannya dengan kemampuan seorang dalam ilmu pengetahuan. Kemampuan seseorang dalam pengetahuan, ya, kemampuan seorang dalam knowledge-nya itu kaitannya dengan kognitifnya seseorang. Itu kalau kepintaran. Nah, kemudian faktor berikutnya adalah faktor kebebasan. Nah, faktor kebebasan ini sesungguhnya seseorang yang dengan secara sadar memilih berbagai macam pendekatan dan metode dalam menyelesaikan persoalan-persoalannya, sehingga dia dapat memilih dengan bebas apa yang diinginkan, ya. Nah, dengan demikian bahwa pengertian jenis dan faktor yang mempengaruhi kecerdasan itu sesungguhnya dapat dimaknai sebagai sebuah kemampuan untuk memecahkan masalah dan menciptakan sesuatu yang baru yang itu punya nilai, ya. Itu cerdas, ya. Istilahnya kan kalau anak-anak kita bisa menyebutnya anak yang cerdas. Jadi anak yang dengan kemampuannya dalam berbagai macam menyelesaikan masalah. Masalah itu ya tidak dimaknai sebagai masalah harfiah, ya. Masalah dalam belajar itu misalnya menemukan materi itu rumit sekali, dan itu juga masalah. Ketika disahadapkan dengan ini, maka seseorang atau anak itu dapat mengatasi masalah ini, bahkan mencarikan solusi dari masalah itu juga termasuk masalah, ya. Nah, selain jenis kecerdasan intelektual, spiritual, dan emosional, kita juga mengenal beberapa bentuk atau jenis kecerdasan yang lain. Ini tepatnya kecerdasan jamak atau majemuk, atau kecerdasan atau multiple intelligence yang dikemukakan oleh Howard Gardner, ya, bahwa setiap individu itu punya kemampuan atau kecerdasan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, ketika anak di sekolah atau dimanapun, itu sesungguhnya tidak ada anak yang bodoh, tidak ada anak yang tanda kutip bodoh, anak yang kurang dalam belajar, itu tidak ada. Karena sesungguhnya setiap individu itu punya jenis kecerdasan yang berbeda-beda. Sehingga inilah yang kemudian membedakan anak yang satu dengan anak yang lain, dan kemudian menafikan istilah anak yang bodoh, anak yang tidak cerdas, ya. Apa itu kecerdasan majemuk atau kecerdasan multiple intelligence? Kecerdasan majemuk atau kecerdasan jamak itu adalah kecerdasan yang dimiliki oleh seorang individu dalam berbagai macam kemampuan mengatasi masalahnya, dan kemampuan-kemampuan yang dimiliki oleh anak itu sendiri. Yang pertama adalah kecerdasan linguistik, ya, kecerdasan bahasa. Ini artinya kecerdasan, kemampuan seseorang dalam menggunakan kata-kata secara efektif, baik secara lisan maupun tulisan. Jadi kalau ada orang mampu dan sangat pandai dalam merangkai kata, mengurai kalimat, kemudian menciptakan kalimat-kalimat efektif dan efisien. Efektif itu kemudian baik itu di secara lisan maupun tulisan, itu sungguhnya itu seseorang itu memiliki kecerdasan bahasa, linguistik. Karena tidak semua orang punya kemampuan ini, ya. Tidak semua orang mampu mengolah kata-kata itu menjadi sebuah kalimat yang indah, yang itu kemudian bisa disampaikan kepada orang lain dengan baik dan diterima oleh orang lain dengan baik. Itu tidak mudah. Hanya orang-orang tertentu, dan dalam hal ini Howard Gardner misalnya menyebut orang-orang itu dengan kecerdasan linguistik atau intelligence linguistik. Nah, biasanya pada kecerdasan ini itu pada profesi-profesi tertentu, atau pada individu tertentu. Dalam bentuk profesi misalnya kecerdasan ini
terwujud dalam bentuk misalnya MC, pembaca berita ya, kemudian moderator ya, seorang yang orator ya, misalnya pemimpin sesuatu yang terkait dengan akademis ya, editor, wartawan, yang itu semuanya menggunakan kecerdasan bahasa dalam pendekatan kehidupannya sehari-hari ya. Itu kecerdasan bahasa. Jadi banyak menggunakan kemampuan mengolah kata dan kalimat. Kemudian yang kedua, kecerdasan matematis ya, kecerdasan matematika. Ini yang kedua. Bahwa kecerdasan matematika ini adalah kemampuan seseorang dalam mengolah dan menggunakan logika atau akal sehat dengan baik. Jadi kemampuan ini biasanya dimiliki oleh seorang ahli statistika ya, ahli matematika ya. Biasanya seorang peneliti. Kalau di dunia komputer misalnya programmer ya. Ini kecerdasan yang tidak mudah dimiliki seseorang, karena memang ini kaitannya dengan kemampuannya dalam menganalisis sesuatu yang rumit gitu. Karena matematika itu kan biasanya berhubungan dengan sesuatu yang rumit, yang jelimet, yang itu membutuhkan konsentrasi dan fokus yang tinggi. Nah, ada anak atau individu yang sebetulnya dia pandai sekali dalam hal-hal hitungan ya. Nah, ini juga tidak bisa kita lepaskan dari kemampuan anak itu sendiri. Kemudian kecerdasan spasial. Artinya kecerdasan spasial ini adalah kemampuan mempersepsi dunia secara visual. Ya, spasial visual artinya orang yang secara individu mampu untuk mengolah berbagai macam sesuatu yang baru yang itu kaitannya dengan visualisasi. Kalau digambarkan dengan sebuah profesi, biasanya kecerdasan spasial ini misalnya seorang inovator, pencipta lagu, penemu ya, peneliti yang kaitannya dengan menemukan sesuatu yang baru, perancang ya, kemudian pemandu ya, kalau komposer gitu ya, itu sebetulnya kecerdasan spasial. Kemudian juga kecerdasan kinestetik ya, ini juga kecerdasan yang termasuk kecerdasan majemuk ya. Kinestetik ini adalah kemampuan seseorang dalam memberdayakan, dalam mengolah, menggunakan seluruh tubuhnya untuk mengekspresikan ide dan perasaan. Jadi ini kaitannya dengan tubuhnya ya, dengan kemampuan orang dalam mengelola tubuh dan perasaannya. Jadi mengelola ide dan perasaan dalam eksplorasi tubuh. Ini biasanya karena ini kaitan dengan tubuh, biasanya ini misalnya atlet ya, ini orang yang dengan tingkat kecerdasan kinestetiknya yang tinggi, misalnya penari itu kan menggunakan tubuh ya, mekanik ya, teknisi ya. Kemudian juga misalnya kalau di bidang kedokteran itu ada ahli bedah ya, kemudian juga aktor. Itu kemampuan seseorang dalam tubuhnya, dalam mengelola ide dan perasaan melalui gerakan tubuh gitu ya. Jadi ada kecerdasan anak atau kecerdasan seorang itu biasanya ketika dia mampu secara secara eksploratif dalam tubuhnya ya. Kemudian yang selanjutnya ada kecerdasan musikal ya. Kecerdasan musikal ini sesungguhnya adalah kemampuan menangani berbagai macam bentuk musik ya, dari namanya saja kita sudah tergambar ya. Dia mampu bagaimana cara mempersepsi, membedakan, mengolah ya, kemudian mengubah dan terakhir mengekspresikan. Ya, kecerdasan musikal ini juga kemampuannya dalam misalnya mengolah alat musik, menciptakan sesuatu yang baru terhadap jenis musik, kemudian lagu ya. Itu kecerdasan musikal.
pinter nyanyi, suaranya mungkin juga didukung oleh suaranya yang bagus ya. Ini banyak sekali kita temukan anak-anak yang masih kecil itu sudah senang nyanyi, sudah senang mengaji dengan lantunan lagu-lagu lagu qori-qoriah yang membaca Quran dengan lagu ya. Itu juga kemampuan musikal, dan itu dimiliki oleh orang yang kemudian juga tidak semua orang bisa memiliki ini, karena ini khas ya. Kecerdasan ini kan khas, jadi dia punya kemampuan yang khas dari kecerdasannya. Kemudian juga ada kecerdasan interpersonal. Nah, kecerdasan apa lagi? Ini kecerdasan interpersonal itu adalah kemampuan mempersepsi dan membedakan suasana hati, motivasi, kemudian maksud serta perasaan orang lain. Jadi interpersonal itu lebih kepada personality, kemampuan orang dalam mempersonalitikan sesuatu ya. Sehingga ini misalnya terkait ini, kalau dilihat dari profesi, misalnya ini seorang negosiator ya, seorang yang mampu untuk bernegosiasi dengan orang lain, lobby ya. Kemudian seorang entertainer ya, entertaining, yang bekerja di bidang seni, yang itu dapat mampu mempersonalisasikan seseorang ya. Kemudian juga misalnya ya sales itu termasuk ini juga kemampuan interpersonal, karena dia mampu secara teknis itu mempersonalisasikan apa yang dia inginkan itu pada dirinya itu ke orang lain. Nah, kecerdasan ini kan jarang juga dimiliki oleh seorang. Kemudian kecerdasan intrapersonal. Kalau tadi interpersonal, sekarang intrapersonal. Nah, ini ke kita, kalau tadi intra ke orang lain, kalau inter tadi ke orang lain, kalau intrapersonal ini justru ke kita. Jadi kemampuan memahami diri sendiri, kemudian bertindak atas pemahaman itu. Nah, ini biasanya ada pada filosof ya. Filosof, orang yang banyak bergelut di bidang tasawuf, filsafat, psikolog mungkin juga ya, banyak hal-hal yang mempersonalisasi dirinya dengan berbagai macam adaptasi lingkungan yang ada, dengan berbagai macam apa yang ada dalam dirinya. Sehingga seorang filosof itu sesungguhnya dia itu hidup sudah melampaui batas pemikirannya sendiri. Itu filosof. Jadi ini lebih kepada intrapersonal. Dan kecerdasan yang terakhir, kecerdasan naturalis ya, atau kecerdasan mengenali ya. Natural itu kan alam ya, mengenali lingkungannya ya, mengkategori spesies yang ada di lingkungannya, baik flora fauna yang ada di alam sekitarnya ya. Nah, ini biasanya kaitannya dengan apa? Ini kan kaitannya misalnya kalau bicara soal biologi ya, ahli biologi lah, misalnya dokter hewan, hortikultur ya, misalnya yang di hutan itu kan yang penjaga hutan ya. Karena memang kemampuan seseorang dalam memahami jenis flora fauna yang ada di alam ini itu tidak semua orang bisa, karena jenisnya itu banyak sekali, jenis dan bentuknya itu banyak sekali, sehingga membutuhkan kemampuan dan kecerdasan tersendiri ya. Nah, jadi itu beberapa jenis kecerdasan atau multiple intelligence atau kecerdasan majemuk. Dengan demikian, bahwa setiap individu itu memiliki kecerdasan-kecerdasan ini. Memang tidak semuanya ada pada individu. Ada yang cerdas secara musikal, ada yang cerdas secara kinestetik ya, ada yang cerdas secara kognitif. Itu beda-beda. Makanya tidak ada lagi istilah orang yang bodoh, anak bodoh, itu tidak ada. Karena kemampuannya pasti ada, kemampuan yang dia miliki yang itu belum tereksplorasi ya, belum tereksplorasi. Nah, pada umumnya setiap individu itu memiliki satu atau lebih kecerdasan yang kita sebutkan tadi ya.
Tetapi kita pada umumnya hanya mengetahui dan mengenal kecerdasan kognitif saja atau kecerdasan intelektual saja, padahal tidak ya. Itu menurut Howard Gardner. Oleh karena itu memang eh, dalam pendidikan multiple intelligence itu ya, bagaimana kita pendidik, guru, dosen atau pendidik pada umumnya itu dapat mampu menghargai ya individu itu sebagai pribadi yang unik ya. Jadi tidak judgement karena dia tidak mampu di bidang ini kita katakan dia bodoh, kita kan tidak mampu, kita kategorisasi gitu ya. Ya. Dimana anak itu sesungguhnya satu dengan yang lainnya berbeda dalam minat dan kecerdasan, sehingga kita tidak ada lagi menyebut istilah anak bodoh, anak yang tidak mampu, anak yang kurang, tidak ada. Itu yang kemudian harus betul-betul kita pikirkan. Nggak ada istilah-istilah itu. Ini manfaatnya bagi pendidikan dan pembelajaran, bahwa sesungguhnya setiap anak itu punya kecerdasan masing-masing ya, punya kemampuan masing-masing ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan dalam pendalaman materi kita kali ini terkait dengan kecerdasan atau intelektual intelijensi dan faktornya, serta kecerdasan macam ya. Kita lanjut kembali nanti pada sesi berikutnya dengan materi dan topik yang berbeda. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.